Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, memang akan sangat mudah bagi kita untuk berpendapat bahwa orang-orang Farisi adalah sekelompok orang yang bersikap legalistik dan sombong yang ingin menghancurkan kerajaan Allah. Sebenarnya, mereka bukanlah orang-orang yang paling buruk. Pengabdian mereka kepada Allah dalam artian tertentu sungguh luar biasa, dan mereka senantiasa siap untuk melakukan pengorbanan demi Allah yang mereka sembah dan umatnya. Ingatlah apa yang dilakukan oleh Saulus sebelum ia bertobat dan kemudian bernama Paulus. Hasrat mereka yang utama adalah melindungi Yudaisme dari penyusupan oleh sumber-sumber asing seperti kekafiran Roma. Dengan mati-matian mereka mempertahankan kitab suci dan berupaya untuk menjaga agama mereka agar tetap murni. Inilah segala kualitas mereka yang bagus, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang mengesankan sehingga mampu menarik banyak pengikutnya. Masalahnya adalah bahwa ada sejumlah orang Farisi yang begitu mati-matian ingin memelihara dan mempertahankan Yudaisme sebagaimana mereka pahami sendiri, sehingga mereka sama sekali menutup diri terhadap kemungkinan bagi Allah untuk melakukan hal-hal yang baru. Sungguh tak diduga oleh mereka, penyelamatan oleh Allah terjadi melalui seorang tukang kayu miskin dari Nazaret yang dekat dengan para pemungut cukai dan para pendosa serta orang-orang tak beriman lainnya.
Bagaimana mungkin Allah menggunakan orang yang tidak sependapat dengan keyakinan mereka? Inilah sekelompok orang yang begitu penuh pengabdian kepada Allah seturut versi mereka sendiri, sehingga mata mereka dibutakan terhadap rahmat yang tersedia bagi mereka. Jadi, sungguh tragis melihat mereka yang tidak mampu mengenali Yesus dan menolak Yesus sebagai Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun pada umumnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dipandang memiliki kuasa, tanpa tedeng aling-aling, Yesus melontarkan kritik-kritiknya terhadap praktek keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Kepedihannya melihat peri kehidupan para pemuka agama tersebut menggerakkan hatinya untuk menyerukan kata-kata celaka yang kita baca dalam Injil hari ini. Dalam seruannya, Yesus dengan jelas memperingatkan mereka tentang konsekuensi-konsekuensi negatif dari perilaku mereka. Yesus melihat bagaimana orang-orang suci itu menggunakan agama sebagai sekedar tameng atau topeng, artinya demi pencapaian tujuan-tujuan mereka sendiri, meninggikan diri mereka sendiri, dan sebenarnya menolak agama yang benar. Yesus juga terpaksa mengkonfrontir dosa-dosa mereka yang jika tidak dijaga akan berakibat pada kematian spiritual. Dalam dua seruan celakanya, Yesus menuduh para ahli kitab dan orang-orang Farisi menghalang-halangi orang lain untuk sungguh dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka tidak hanya memilih untuk tidak masuk, melainkan juga menghalangi orang lain dengan penolakan mereka terhadap Kristus. Yesus juga menunjukkan kemunafikan mereka pada waktu mengklaim memimpin orang-orang kepada Allah, namun gagal untuk mendorong agar orang-orang itu mencapai kekudusan. Sebaliknya mereka datang dengan ide-ide mereka sendiri yang sudah tidak lurus lagi, sehingga membuat kondisi spiritual orang lain menjadi lebih buruk lagi. Pada akhirnya, Yesus menamakan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sebagai orang-orang buta yang menuntun orang-orang buta, karena mereka melarang orang-orang bersumpah demi benda-benda suci, namun menyetujui sumpah-sumpah yang diucapkan demi hal-hal yang kurang penting. Mereka menjadi buta terhadap nilai sejati dari kehadiran Allah di antara mereka. Seruan celaka ini menggemakan pernyataan Yesus dalam khotbah di bukit yang melarang sumpah dan mendorong para pengikutnya untuk hidup jujur dan murni. Saudara-saudari yang terkasih, seruan-seruan celaka Yesus ini mengikuti contoh yang terdapat dalam kitab Yesaya bab 5 ayat 8-22 yang menyatakan kehancuran dari orang-orang yang melalui ketamakan dan ketidakbenaran mendistorsikan keadilan dan kebenaran yang sejati. Dalam Injil, Yesus menggambarkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang-orang yang menggunakan agama untuk memperoleh kekuasaan dan telah menukarkan kebenaran Allah dengan sekedar ide-ide manusiawi mereka tentang agama. Matius menggunakan bacaan Injil hari ini untuk memperingatkan komunitas Kristiani awal akan kecenderungan-kecenderungan serupa di antara mereka. Kita juga dapat mengambil kata-kata keras Yesus ini sebagai suatu peringatan dalam semua situasi hidup yang kita alami. Marilah sekarang kita bertanya kepada Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita sendiri telah mendistorsi Injil demi memenuhi kebutuhan atau kepentingan kita sendiri.
Marilah kita menggunakan hikmat dan discernment, namun kita juga harus senantiasa siap dan terbuka bagi cara-cara doa yang tidak familiar, mendengar bisikan Roh Kudus yang tidak familiar, dan menunjukkan cinta kasih kita kepada sesama dengan cara yang tidak familiar juga. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran, jadikanlah kiranya kami orang jujur yang selalu memuji nama-Mu dalam kata dan karya, dan semoga kami dapat merasakan belas kasih-Mu dalam segala tingkah laku kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.